Halo Midikers, gimana kabarnya? Sehat? Di video kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari drama Korea berjudul Mask Girl dengan total 7 episode. Drama ini berkisah tentang seorang wanita yang terlahir dengan paras yang tidak menarik, di mana ia memilih untuk menutupi wajahnya dengan masker agar disukai banyak orang. Namun tak seperti ekspektasi yang diharapkan, wanita itu malah berakhir melakukan kejahatan hingga membuat hidupnya begitu rumit. Penasaran bagaimana keseruannya? Langsung saja, ini dia alur ceritanya. Seorang anak kecil bernama Kim Mumi hidup dengan bermimpi untuk menjadi seorang idol. Seiring berjalannya waktu, takdir berkata lain. Wajah Mumi sangat tidak mendukung untuk menjadi seorang idol, sehingga akhirnya ia pun tumbuh dewasa dengan kehidupan sebagaimana yang lainnya. Namun karena terlalu gila pujian, Mumi pun menjadi artis dunia maya dengan melakukan live menari seksi setiap harinya dengan menggunakan masker hingga ia dikenal sebagai Mask Girl. Di tempat kerja satu-satunya teman dekat Mumi adalah Sang Sun. Mereka berdua selalu dibandingkan dengan karyawan cantik mereka yang bernama Arem. Di kantor itu Mumi naksir dengan bosnya yang bernama Pak Park. Ia memiliki penampilan yang menarik juga baik hati, namun sayangnya ia telah menikah. Satu lagi fakta yang tidak diketahui Mumi, Pak Park adalah orang yang sangat narsis. Sesampainya di rumah, Mumi mulai beraksi. Ia melakukan tari erotis dan menuruti semua fantasi viewersnya, dan tentu saja dengan imbalan gift berlimpah untuk Mumi. Keesokan harinya Mumi mendapat teguran dari Pak Park sehingga ia pun merasa sakit hati. Malam harinya mereka pun makan bersama dengan rekan satu timnya. Tiba-tiba Pak Kim membicarakan akun Mask Girl yang membuat Mumi kaget bukan kepalang. Setelah itu Pak Park dan Mumi pulang bersama karena satu arah. Lalu Pak Park mendapatkan telepon dari istrinya dan ia mengatakan bahwa ia pulang sendiri padahal ada Mumi bersamanya. Hal itu membuat Mumi salah tingkah dan membahas kejadian itu saat live berusaha mendapatkan validasi dari apa yang ia rasakan. Keesokan harinya Mumi melihat Pak Park begitu serius dengan pekerjaannya, padahal tanpa ia tahu Pak Park sebenarnya sedang narsis. Tak lama Pak Park memarahi Arem karena pekerjaannya hingga membuat Arem harus lembur. Begitu akan pulang, Mumi melihat Pak Park kembali ke kantor dan disinilah ia memergoki Pak Park berselingkuh dengan Arem. Mumi pun patah hati dan meminum alkohol hingga tanpa sadar ia melakukan siaran langsung telanjang sehingga akunnya pun diblokir. Begitu terbangun keesokan harinya ia pun menyesal dengan apa yang ia lakukan semalam. Sadar bahwa hal itu ia lakukan karena patah hati, ia pun menyebarkan gosip tentang perselingkuhan Arem dan Pak Park sehingga gosip itu menyebar secepat kilat. Saat perjalanan pulang, Mumi mendapati Pak Park sedang mabuk di pinggir jalan. Melihat tingkahnya yang semakin menjadi-jadi, Mumi pun berniat mengantarnya ke rumah. Namun Pak Park tak kunjung sadar hingga Mumi terpaksa membawanya ke hotel. Dan disinilah Mumi tergoda untuk melakukan hubungan badan dengan Pak Park. Saat berada di kantor, Mumi pun mendapati kabar bahwa Pak Park telah mengundurkan diri. Beberapa saat kemudian, Mumi dibuat kaget dengan email misterius yang mengatakan bahwa Mumi adalah Mask Girl yang sebenarnya. Semenjak saat itu, Mumi pun gelisah. Lalu saat perjalanan pulang, ia mengalami pelecehan di mana seseorang meraba area sensitifnya, namun pada akhirnya kasus tersebut berakhir karena kurangnya bukti. Sementara Pak Park yang tidak mau ambil pusing kejadian di motel, Mumi pun melakukan chatting dengan salah satu viewersnya dengan ID Dulu Tampan. Ia mencurahkan rasa sakit hatinya kepada Dulu Tampan. Dan orang di balik Dulu Tampan adalah Ju Oh Nam. Seorang laki-laki yang tumbuh dengan kenangan masa kecil yang selalu dibully sehingga menjadikan Oh Nam pribadi yang tertutup. Dari situlah ia mulai menikmati aktivitas seksual yang berujung menjadikan Oh Nam memiliki kelainan seksual. Ia bahkan hidup dengan boneka seks dan alat bantu seks koleksinya.
Ia juga tidak memiliki hubungan yang baik dengan ibunya. Jo Oh-nam rupanya adalah teman sekantor Momi. Di dunia nyata, ia bahkan tidak berani melihat wajah wanita, melainkan hanya anggota tubuhnya seperti yang dilakukannya pada Momi saat ini. Berkat kebiasaan itulah pada akhirnya Oh-nam berhasil mengenali bahwa Mas Girl adalah Momi. Ia selalu memperhatikan gerak-gerik Momi di kantor, bahkan ia tidak pernah melewatkan satupun siaran langsung Kim Momi. Meskipun begitu, Oh-nam belum berani mengatakan apapun pada Momi. Ia hanya bisa memperhatikan dan cemburu jika Momi dekat dengan Pak Park. Malam itu saat Momi memergoki Pak Park dan Arem, rupanya Oh-nam juga mengikutinya ke sana. Ia pun merasa sangat lega saat tahu bahwa perempuan yang bersama Pak Park bukanlah Momi. Oh-nam pun semakin intens membayangkan Momi, bahkan ia juga mulai berani berkomunikasi dengannya, sampai akhirnya Oh-nam melihat Momi dan Pak Park tidur bersama di sebuah motel. Oh-nam pun marah dan nekat mengirim email itu kepada Momi. Dengan ID dulu tampan, Oh-nam mulai mampu membuat Momi yang sedang patah hati karena Pak Park menjadi lebih tenang, sampai akhirnya Momi pun mengajaknya bertemu. Namun sesaat kemudian Momi pun berkata bahwa pemilik akun biksu tampan yang akan bertemu dengannya. Malam harinya lengkap dengan masker dan kacamata, Momi pun pergi untuk bertemu dengan biksu tampan. Dengan sedikit rayuan maut dari biksu tampan, Momi pun membuka maskernya dan biksu tampan yang mengaku tinggal di Amerika itu memujinya cantik, sehingga Momi sedikit percaya diri. Di luar pengetahuan Momi, rupanya biksu tampan membicarakan paras jeleknya di grup obrolan penggemar Mas Girl. Begitu tahu bahwa biksu tampan berniat melecehkan Momi, Oh-nam pun bergegas ke sana. Biksu tampan pun mulai membawa Momi ke motel, lalu ia pun membeli miras untuk dinikmati bersama Momi. Momi pun mulai mencurigai niat buruk biksu tampan. Tak ingin rugi karena telah keluar uang banyak untuk motel, ia pun memaksa Momi hingga terjadilah perkelahian antara mereka, sampai akhirnya Momi tak sengaja mendorong biksu tampan hingga akhirnya ia pun mati. Dalam keadaan syok, Momi pun baru menyadari Oh-nam yang sejak tadi mengirim pesan pada Momi untuk keluar. Momi pun memanggil Oh-nam untuk membantunya mengurus jasad biksu tampan. Oh-nam yang sudah sangat terobsesi dengan Momi memilih untuk mengurus jasad itu sendiri. Saat baru akan dieksekusi, mayat itu tiba-tiba bernafas sehingga Oh-nam kaget dan langsung membunuhnya. Seperti biasanya, keesokan harinya Oh-nam pergi bekerja, namun Momi dikabarkan telah mengundurkan diri. Sampai akhirnya Oh-nam melihat siaran langsung terakhir Momi, lalu ia pun datang ke rumah Momi khawatir Momi membahayakan nyawanya sendiri. Disitulah Oh-nam mengakui perasaannya kepada Momi, dan disitulah Momi menyadari bahwa Oh-nam tidak berbeda dari yang lain. Ia hanya menginginkan tubuh Momi. Tak lama Oh-nam membuka topeng Momi di mana terlihat bahwa Momi baru melakukan operasi. Lalu Momi pun mengambil alih permainan hingga tak lama Momi membunuh Oh-nam. Scene berganti memperlihatkan sosok Kim Kyung-ja, ibu dari Oh-nam yang membesarkan Oh-nam sebagai single parent. Ia rela melakukan berbagai macam pekerjaan sulit demi Oh-nam. Ia sangat membanggakan nilai Oh-nam sampai ia tak tahu bahwa Oh-nam telah menikmati cerita dewasa sejak kecil. Saat Oh-nam mulai dewasa, ia pun tinggal terpisah dengan Kyung-ja dan jarang berhubungan dengannya. Suatu hari Oh-nam tidak bisa dihubungi hingga membuat ibunya khawatir dan memilih membobol pintu apartemennya. Disinilah baru terbongkar bahwa Oh-nam memiliki kelainan seksual. Tak lama polisi pun menemukan potongan mayat di rumah Oh-nam yang mana setelah diselidiki potongan itu bukan anggota tubuh Oh-nam. Hal itu membuat polisi curiga bahwa pelaku mutilasi itu adalah Oh-nam. Saat polisi melakukan penyelidikan di kantor Oh-nam, mereka mendapatkan fakta bahwa Momi mengundurkan diri tepat di hari Oh-nam meninggal. Polisi pun berasumsi bahwa Oh-nam kabur bersama Momi. Namun saat kamar kos Momi diperiksa, mereka pun tidak menemukan apa-apa.
Saat polisi mengungkap bahwa Oh Nam memiliki perilaku seksual yang menyimpang, Kyung Ja pun memutuskan untuk mencari Oh Nam sendiri. Langkah pertama yang diambil adalah dengan membuka komputer Oh Nam, di mana langsung terpampang foto Mas Girl di wallpaper awal. Kyung Ja yang gaptek itu bahkan mengikuti kursus komputer untuk tahu lebih jauh sebenarnya apa yang dilakukan Oh Nam dengan komputer itu. Hal pertama yang dicari olehnya adalah identitas Mas Girl yang ada di wallpaper komputer Oh Nam. Demi fokus mencari Oh Nam, ia pun rela mogok bekerja dan menggunakan seluruh tabungannya. Berbekal ID Oh Nam yaitu dulu tampan, Kyung Ja bergabung dengan komunitas pecinta Mas Girl untuk menemukannya. Seorang penggemar Mas Girl dengan ID beruang membocorkan informasi bahwa ia mencurigai seseorang sebagai Mas Girl yang sebenarnya karena tariannya begitu mirip. Keesokan harinya, polisi pun berhasil menemukan mayat Oh Nam di dalam kulkas sehingga Kyung Ja pun histeris. Ia pun menemui rumah ibu Momi di mana menurut pembantunya Momi telah lama putus hubungan dengan ibunya. Ibunya pun bahkan tidak peduli dengan keberadaan Momi. Dan menurut polisi setempat, ayah Momi telah lama bunuh diri. Beberapa hari kemudian, Kyung Ja meminta bantuan Cenayang untuk menemukan Momi. Ia pun dituntun ke Gancon oleh Cenayang itu, di mana tempat itu persis seperti video yang dikirimkan oleh beruang. Berbekal pengakuannya sebagai ibu orang itu, Kyung Ja pun berhasil mendapatkan daftar agensi tempat orang itu bekerja. Menurut bos di sana, orang itu bernama Yumi dan telah lama berhenti dari pekerjaannya. Setelah mencarinya di beberapa bar dan karaoke, Kyung Ja tak sengaja melihatnya berada di pedagang kaki lima. Kyung Ja pun membuntutinya sampai pada sebuah tempat karaoke, dan ternyata di tempat itu ia dipanggil sebagai Mie. Kyung Ja pun mulai merasa tertekan dan berhalusinasi bahwa ia sedang diteror oleh Oh Nam. Sampai akhirnya Mie pun keluar dan Kyung Ja membuntutinya hingga ke rumahnya. Kegiatan spying belum berakhir. Keesokan harinya Kyung Ja membuntuti Mie sampai ke salon dan disinilah Kyung Ja melihat wanita itu memakai kalung yang sama dipakai oleh Mas Girl. Demi memperlancar misinya, Kyung Ja pun mendaftar sebagai sopir taksi dan membeli senjata ilegal untuk membunuh wanita itu. Malam ini Kyung Ja mulai beraksi. Dengan taksinya, ia mulai mengangkut wanita itu. Di tengah jalan, Kyung Ja berhasil melumpuhkan wanita itu dan menyandranya di sebuah tempat sepi. Begitu sadar, wanita itu langsung memberontak dan mengaku tidak mengenal Oh Nam. Kyung Ja pun memakaikan masker dan semakin yakin bahwa wanita itu adalah Mas Girl. Begitu Kyung Ja mengungkit kalung yang dipakainya, wanita itu pun tahu siapa yang sebenarnya Kyung Ja cari. Dan disinilah kita baru tahu bahwa wanita itu bukanlah Momi, melainkan Kim Chun E. Semasa SMA, Kim Chun E dikucilkan teman-temannya karena miskin dan tidak gaul. Ia juga naksir seseorang bernama Buyong yang sebentar lagi akan menjadi artis. Chun E hidup sebagai pekerja paruh waktu dan sayangnya ia juga dimanfaatkan oleh Buyong saat butuh uang. Dan dengan rayuan maut Buyong, ia selalu sukses menguras tabungan Chun E. Hingga suatu saat Chun E mendengar percakapan Buyong dengan temannya dan disitulah dia baru tahu bahwa Buyong hanya memanfaatkan dirinya sebagai ATM berjalan. Chun E pun mengungkap kenakalan Buyong di sosial media hingga hal itu membuat karir Buyong hancur. Melihat Buyong hidup susah, Chun E yang saat ini telah cantik dan berubah total malah penasaran mendekati Buyong. Ia bahkan memberi izin Buyong tinggal di rumahnya dan menanggung biaya hidupnya sampai ia mendapatkan pekerjaan. Karena biaya hidup bersama Buyong semakin besar, Chun E pun memutuskan bekerja di sebuah klub malam hingga mampu menjadi penari sekaligus pramuria favorit dengan penghasilan yang cukup besar. Keberuntungan Chun E ternyata tidak bertahan lama karena seorang perempuan cantik bernama Arem menjadi penari baru di klub itu dan berhasil mengambil hati pelanggan Chun E dengan cepat. Tak terima dengan itu, Chun E pun bertengkar dengan Arem dan disitulah ia menemukan kalung Arem terjatuh. Lalu Chun E pun memakainya hingga saat ini. Pada akhirnya Chun E berhasil meyakinkan Kyung Ja dengan dendam yang sama mereka pun memutuskan bekerja sama mencari Momi.
Tak lama disinilah kita baru tahu bahwa apa yang diceritakan Chun-e pada Kyung-ja tidak benar. Di mana sebenarnya mereka berdua memiliki hubungan yang sangat baik karena mereka berdua memiliki masa lalu yang sangat mirip. Dan mengenai kalung itu, Arem yang sebenarnya adalah Mimo menghadiahkannya untuk Chun-e. Hingga suatu hari Momi bercerita kisah hidupnya yang kelam termasuk pembunuhan yang dilakukannya. Disinilah Chun-e merasa ingin melindungi Momi. Alih-alih mencari Momi, ia justru meminta agar teman-temannya tidak memberikan info tentang Momi kepada Kyung-ja. Chun-e juga memperingatkan Momi yang saat ini telah berubah menjadi cantik bahwa Kyung-ja sedang memburunya. Begitu pulang ke rumah, Chun-e muak melihat kebiasaan Buyong yang enggan membantu pekerjaan rumah sedikit pun. Chun-e pun mengusir Buyong. Namun ia enggan pergi karena Buyong telah berhasil menemukan bukti bahwa Chun-e adalah dalang di balik kegagalan karirnya. Di tempat lain, Momi yang sedang tidak enak badan pergi keluar membeli obat dan makanan. Dan di sanalah ia bertemu penggemarnya, yaitu seseorang dengan ID beruang yang berhasil mengenalinya sebagai Mas Girl berkat ukuran payudaranya. Karena hal itu, Momi pun memutuskan untuk pergi. Lalu Chun-e pun datang dan berencana pergi bersama Momi karena muak dengan perlakuan Buyong. Chun-e pun mengendap-endap ke dalam rumah untuk mengambil barang-barangnya. Begitu Chun-e akan keluar, Buyong tiba-tiba bangun dan menyiksa Chun-e. Beruntung Momi datang tepat waktu untuk menyelamatkan Chun-e. Karena merasa panik, Momi pun nekat membunuh Buyong dengan bantuan Chun-e. Di tempat lain, Beruang memberitahu Kyung-ja bahwa dari hasil dia menguntit hari ini, Beruang menemukan fakta bahwa Chun-e dan Momi berteman. Kyung-ja pun membuntuti mereka berdua yang saat ini hendak melarikan diri. Di perjalanan, Momi memberitahu Chun-e bahwa saat ini ia sedang mengandung anak Oh-nam dan ia memutuskan untuk melahirkan anak itu. Begitu mereka turun, tiba-tiba Kyung-ja datang dan menodongkan pistol kepada mereka, di mana untuk melindungi satu sama lain, mereka berdua mengaku sebagai Momi. Hingga akhirnya Chun-e pun tertembak. Meski begitu, di detik-detik terakhirnya, Chun-e masih menyelamatkan Momi dari serangan Kyung-ja, hingga pada akhirnya Kyung-ja dan Chun-e mati. Beberapa bulan kemudian, Momi pun menyerahkan diri ke polisi hingga ia pun mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Namun sebelum itu ternyata Momi telah melahirkan seorang putri yang bernama Kim Mimo, mirip seperti namanya. Ia menitipkan Mimo kepada neneknya lalu meninggalkannya untuk menjalankan hukuman. Kabar tentang Mas Girl menyerahkan diri sempat menyedot perhatian masyarakat Korea. Beberapa tahun kemudian Mimo semakin besar, namun neneknya tidak pernah membicarakan ibunya sama sekali. Sampai suatu hari teman-teman Mimo dilarang mendekati Mimo karena dia adalah anak Mas Girl. Mimo pun mencari tahu tentang Mas Girl di internet. Semenjak tahu identitas ibunya, ia mulai memakai masker seperti ibunya dan melakukan apa yang ibunya lakukan. Hingga tak jarang neneknya memarahinya karena hal tersebut. Sejak saat itu, Mimo sering pindah sekolah karena kekerasan yang sering ia lakukan kepada teman-temannya dan rumor tentang ibunya selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Mimo pun tumbuh sebagai anak yang membenci ibunya. Hari ini adalah hari pertama ia sekolah di tempat baru. Mimo duduk bersama Ye-chun yang juga sering dikucilkan oleh teman-temannya. Ye-chun pun mulai tertarik untuk berteman dengan Mimo yang sulit didekati itu. Suatu hari Ye-chun dibully oleh teman-temannya. Mimo yang sedang berada di sana tanpa takut mengancam anak-anak itu hingga mereka lari ketakutan. Saat membantu Mimo, Ye-chun melihat bekas sayatan di tangan Mimo. Ye-chun pun berusaha mendekati Mimo dengan cara yang berbeda. Ye-chun mengaku bahwa ia memiliki kisah hidup yang tragis di mana ayahnya sering mabuk lalu melakukan kekerasan kepada ibunya. Ye-chun mengatakan bahwa ibunya adalah ibu tiri yang jahat. Merasa Ye-chun akan paham rumitnya hidup Mimo, Mimo pun bercerita bahwa ia adalah anak dari Mas Girl.
Tak lama Ye Chun pun pulang, di mana ternyata keluarganya sangat harmonis, berbanding terbalik dari yang ia ceritakan kepada Mimo. Lalu keesokan harinya Mimo dan Ye Chun semakin akrab. Dengan terus mengada-ngada bahwa ayahnya terus berulah, Ye Chun berhasil membuat Mimo mengungkap bahwa sebenarnya Mas Girl adalah seorang pembunuh. Dan disinilah mereka memiliki inisiatif untuk kabur dari rumah. Keesokan harinya saat Ye Chun menyuapi adiknya, tiba-tiba ia punya ide untuk menjual gokar adiknya sebagai modal kabur bersama Mimo yang ternyata hanya laku dengan harga murah. Lalu Mimo teringat nenek-nenek penjual topoki yang begitu baik kepadanya. Ia pun berniat meminta bantuannya, namun Ye Chun menolak. Ye Chun terus berusaha mendapat uang dengan menjual foto dan tanda tangan idol K-pop, namun sekelompok geng mengganggunya, di mana hal itu adalah ulah salah satu teman Ye Chun. Untuk mengancamnya, Ye Chun sempat akan menyebutkan identitas asli Mimo. Di tempat lain, Mimo tertangkap basah akan mencuri sebuah laptop hingga ia pun dibawa ke kantor polisi. Begitu sampai di sana, neneknya pun emosi dan mengusir Mimo. Karena tak punya tujuan, Mimo pun menelpon Ye Chun untuk menginap, tapi Ye Chun tidak mengizinkan karena khawatir kebohongannya tentang ayahnya terbongkar. Tak punya pilihan lain, Mimo pun menginap di sekolah. Keesokan harinya, Mimo mendengar beberapa siswa membicarakan bahwa Mimo adalah putri dari Mas Girl, seorang pembunuh berantai. Mimo pun kecewa karena berpikir bahwa Ye Chun lah yang membongkar hal itu. Di hari itu pula nenek Mimo datang ke sekolah untuk mencari Mimo yang tidak pulang sejak kemarin. Ye Chun pun berusaha mencari Mimo ke segala tempat sampai akhirnya ia bertemu dengan keluarganya di jalan. Dan disinilah Mimo menyaksikan keharmonisan keluarga Ye Chun. Tak lama Ye Chun mendapat telepon dari Mimo, lalu mereka pun bertemu. Mimo marah kepada Ye Chun karena telah membongkar bahwa Mimo adalah anak dari Mas Girl. Namun sampai akhir Ye Chun tidak mengakui hal tersebut. Lalu kita pun dibawa kembali menuju masa-masa Momi baru menjalani masa tahanan. Ia cukup populer di penjara itu karena semua orang tertarik dengan operasi plastik yang ia jalani. Bahkan Momi menjadi tempat konsultasi para tahanan yang berniat operasi begitu bebas dari penjara. Di penjara itu semua orang tunduk kepada seseorang bernama An Eun-seok, bahkan sipir penjara pun tunduk kepadanya. Dengan koneksinya ia bahkan bisa membebaskan tahanan jika ia mau. Rupanya wanita itu tidak menyukai Momi karena mirip dengan selingkuhan suaminya. Hari ini seorang tahanan dengan kasus perzinahan tak mendapat makanan karena aturan dari Eun-seok, lalu tanpa pikir panjang Momi pun memberinya makan. Akibat hal tersebut Momi pun diberi pelajaran oleh anak-anak buah Eun-seok, namun Mimo tak tinggal diam, ia berani melawan mereka hingga Mimo masuk sel isolasi. Begitu keluar dari sel isolasi, Momi mengulangi perbuatannya dengan menyerang salah satu anak buah Eun-seok hingga Momi berakhir di sel isolasi kembali. Momi tak pernah kapok dan mengulanginya terus-menerus sampai akhirnya ia mendapat peringatan dari Eun-seok agar tidak saling mengganggu. 13 tahun berlalu, kini Mimo semakin menua. Hari ini para tahanan diperkenalkan dengan sipir baru mereka yang tampak cukup religius, namun seperti biasa ia tunduk dan menjadi bawahan Eun-seok seperti sipir sebelumnya. Beberapa saat kemudian Momi mendapat surat dari pengirim anonim di mana di dalamnya berisi artikel yang berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan anak Momi, disertai tulisan bahwa Momi harus merasakan kehancuran anaknya. Hal itu sukses membuat Momi cemas dan berniat untuk kabur dari penjara demi anaknya. Keesokan harinya Momi mulai menyusun satu persatu rencananya untuk kabur dari tempat itu. Berkat bantuan temannya mengalihkan perhatian penjaga, Momi pun berhasil mempersiapkan peralatan untuk kabur. Namun sayangnya usahanya ternyata gagal dan ia tertangkap basah oleh penjaga. Akibat kejadian itu, sipir penjara memutuskan untuk mengisolasi Momi selama mungkin. Berbekal Alkitab yang dikirimkan oleh sipir, Momi pun mulai menjalankan hukumannya. Sebulan kemudian, sipir melihat Momi yang sepertinya semakin religius, hingga sipir pun memutuskan untuk menyudahi hukuman Momi. Kedatangan Momi pun disambut baik oleh teman sekamarnya.
Keesokan harinya, Momi tak sengaja melihat Eun-seok menangis karena tak bisa mendonorkan ginjal untuk anaknya yang sedang sakit. Kebetulan golongan darah dari Momi dan anak Eun-seok cocok hingga Momi pun menawarkan bantuan untuk mendonorkan ginjalnya. Tak lama rombongan sukarelawan datang untuk memberikan konseling kepada para tahanan. Tak lama seorang nenek tua muncul di hadapan Momi. Rupanya nenek tua itu adalah Ibu Oh-nam alias Kyung-ja yang berhasil selamat dari maut. Kyung-ja pun memilih melanjutkan misi balas dendamnya. Ia pun kembali setelah merombak wajahnya dengan identitas yang baru. Semenjak saat itu, Kyung-ja mulai mengawasi rumah Momi dan ia pun berhasil menemukan fakta bahwa Mimo adalah anak dari Momi. Kyung-ja menyamar menjadi tukang topoki dan mulai mendekati Mimo. Lalu diam-diam ia juga menyebarkan rumor bahwa Mimo adalah anak dari Mas Girl sehingga Mimo dijauhi oleh teman-temannya. Tak berhenti di situ, ternyata Kyung-ja lah yang mengajari Mimo untuk berbuat kasar kepada teman-temannya. Ia juga membocorkan info ke media, bahkan kesalahpahaman antara Mimo dan Yechun juga merupakan ulah dari Kyung-ja. Rupanya beberapa hari terakhir ini Mimo yang dikabarkan menghilang ternyata berada di rumah Kyung-ja. Dengan begitu Kyung-ja pun mengancam akan menyakiti Mimo. Momi pun memanfaatkan koneksi Eun-seok untuk menyelamatkan Mimo dari Kyung-ja, di mana Eun-seok berjanji akan menyelidiki Mimo dan neneknya. Sementara itu tak ada yang aneh dengan Kyung-ja yang saat ini bersama Mimo. Bahkan untuk saat ini Kyung-ja masih memperlakukan Mimo dengan baik. Kembali pada Momi yang telah mendapat nomor telepon ibunya, ia pun langsung menelpon sang ibu yang saat ini tengah membuat laporan anak hilang untuk Mimo, di mana saat Momi memperingatkan bahwa saat ini putrinya bersama seorang nenek tua dan nyawanya berada dalam bahaya, sang ibu pun enggan mendengarkan perkataan Momi dan langsung menutup teleponnya. Beberapa saat kemudian Eun-seok memberikan nomor telepon sekolah dari Mimo kepada Momi. Momi pun menelpon nomor itu untuk berbicara dengan Mimo. Namun nampaknya telepon itu hanya rekayasa Eun-seok yang tidak bersungguh-sungguh ingin membantu Momi. Tak berhenti di situ, Eun-seok juga memberikan foto Mimo kepada Momi, di mana nampaknya Momi menyadari bahwa itu hanya akal-akalan Eun-seok dan wanita itu bukanlah putrinya. Di tempat lain, Kyung-ja terlihat membeli barang-barang mencurigakan berupa tali, lakban, dan briket. Saat Kyung-ja tiba di rumah, ia dibuat panik karena Mimo tak ada di tempat. Rupanya tanpa menyadari niat Kyung-ja sebenarnya, Mimo malah menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Kyung-ja. Beberapa saat kemudian, Kyung-ja masuk ke ruang bawah tanah di rumahnya. Hari ini adalah jadwal operasi Momi, di mana hari ini ia akan berangkat ke rumah sakit bersama anak buah Eun-seok. Sementara itu Kyung-ja hari ini juga mulai melancarkan aksinya dengan memberi obat tidur pada Mimo. Di tempat lain, ibu Momi juga memikirkan peringatan Momi hingga ia mencoba mencari tahu tempat tinggal dari penjual topoki yang dekat dengan Mimo. Beberapa saat sebelum operasi, Momi berhasil menyelamatkan diri dari penjaga. Ia nekat melompat dari gedung, lalu kabur membawa mobil seseorang yang sempat menabraknya tadi. Kembali pada kediaman nenek Momi yang tiba-tiba didatangi Yechun, yang tiba-tiba membicarakan kecurigaan kepada nenek penjual topoki. Sembari bergegas pergi, Momi berhasil menghubungi ibunya dan memperingatkan bahwa Kyung-ja adalah orang yang berbahaya. Momi meminta agar ibunya membawa polisi. Mendengar itu, nenek itu pun menurunkan Yechun di pinggir jalan. Namun meski begitu, Yechun memilih untuk mengikuti si nenek. Berbekal alamat yang diberikan si ibunya, Momi pun bergegas menuju rumah Kyung-ja. Sementara itu Kyung-ja tengah memulai aksinya dengan merekam apa yang ia lakukan kepada Mimo. Padahal secara sadar Kyung-ja tahu bahwa Mimo tidak memiliki salah apapun pada Kyung-ja. Ia hanya ingin Momi merasakan penderitaan kehilangan anak seperti yang ia rasakan. Kembali pada Momi yang tiba-tiba mobilnya mogok. Ia pun menumpang pada seorang ibu-ibu. Di tengah jalan, ibu itu mendengar siaran radio bahwa Mas Girl tengah kabur dengan ciri-ciri yang disebutkan persis seperti orang yang ada di sebelahnya.
Momi pun turun dan memilih berjalan kaki melewati jalan pintas untuk sampai di rumah Kyungja. Dan disinilah ibu itu melaporkan keberadaan Mas Girl kepada polisi. Tak jauh dari sana, seorang polisi datang karena ada laporan penculikan anak di rumah Kyungja. Polisi pun mulai memeriksa rumah itu dan tidak menemukan apapun. Begitu keluar, polisi itu mendengar teriakan seseorang dari dalam rumah. Namun sayangnya polisi itu mendapat telepon darurat tentang keberadaan Mas Girl hingga ia pun bergegas pergi. Tak lama Nenek Mimo datang di mana saat itu Kyungja sedang membakar briket di tempat Mimo disekap. Tak lama Kyungja pun keluar dan mendapati Nenek Mimo telah berada di sana. Beruntung Yechun datang tepat waktu dan langsung masuk untuk menyelamatkan Mimo. Aksi saling melawan antara Kyungja dan Nenek Mimo terus berlangsung, sampai akhirnya Nenek Mimo lengah dan Kyungja berhasil melukainya. Tak lama Momi tiba di tempat itu dan langsung melumpuhkan Kyungja dan menyelamatkan Mimo dari dalam sana. Namun saat hendak keluar ternyata Kyungja telah berhasil bangkit dengan pisau berlumuran darah. Dengan berani Momi langsung menahan Kyungja lalu meminta mereka berdua untuk keluar. Di mana saat mereka keluar Momi mendapati neneknya telah tergeletak tak berdaya. Sementara itu di ruang bawah tanah perkelahian sengit masih terus terjadi antara Kyungja dan Momi. Begitu Momi berhasil membuat Kyungja tak berdaya, ia pun bergegas membawa mereka berdua keluar, di mana rentetan mobil polisi telah mengepung mereka di segala arah. Sesaat setelah Momi merasa aman, tiba-tiba Kyungja keluar tertatih-tatih membawa senapannya. Menyadari Kyungja memegang senjata, polisi pun langsung membidik Kyungja. Sampai akhirnya bidikan Kyungja mengarah pada Mimo. Begitu peluru dilepaskan, Momi pun pasang badan untuk melindungi putrinya hingga ia pun mati di pelukan putrinya. Di saat bersamaan, polisi juga menembak mati Kyungja. Setelah kejadian itu, orang tua Yechun menjadi wali Mimo untuk sementara. Mimo pun tumbuh lebih baik dari sebelumnya tanpa ada rasa benci di hatinya. Perlahan Mimo juga mulai bisa berdamai dengan masa lalunya. Dan disinilah film pun berakhir. Gimana Midikers? Tulis pendapat kalian tentang video ini di kolom komentar ya. Jika kalian memiliki rekomendasi film yang ingin Mimin bahas, boleh banget nih ditulis di kolom komentar. Mimin ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir. Saksikan terus video-video menarik dari Movie Addict yang tayang setiap editannya beres. Mimin pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!